Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu tentang kerja dan energi. Materi termodinamika. Nah, kerja itu besarnya adalah tergantung pada prosesnya. Nah, kalau misalnya di sini ada dua lintasan A dan lintasan B yang sama-sama menuju titik 2 dari titik 1, ya. Dari titik 1 menuju titik 2A, ya. Meskipun sama-sama menuju titik 2, itu besarannya tidaklah sama, ya. Nah, kerja yang dilakukan oleh sistem pada lintasan A itu adalah luas di bawah lintasan A. Nah, itu kelihatan daerah yang diarsir di bawah lintasan A. Sedangkan kerja yang dilakukan oleh sistem pada proses lintasan B itu adalah luas di bawah lintasan B. Nah, maka artinya kelihatan di situ bahwa kerja yang dilakukan oleh A ada gap antara A dan lintasan B. Artinya apa? Artinya di sini kerja yang dilakukan oleh A itu pasti lebih besar dari lintasan B. Nah, selanjutnya, jika kita memberikan panas atau diki pada sistem, maka panas tersebut akan melakukan ekspansi dan melakukan kerja luar sebesar dW. Di samping itu juga, sistem akan menimbulkan hal-hal berikut. Yang pertama, pertambahan kecepatan molekular dalam sistem dan pertambahan jarak antara molekul sistem. Nah, energi untuk terjadinya kedua hal tersebut disebut dengan pertambahan energi dalam atau internal energi yang disebut dengan DU. Nah, jadi DU itu apa? Itu adalah kecepatan molekular dan pertambahan jarak antara molekul sistem. Jadi, panas diki sebagian dirubah menjadi energi dalam, di samping menjadi kerja. Sehingga persamaan termodinamika diki sama dengan DU ditambah DW. Jadi, salah satu penyebab faktor kenapa energi panas yang dilakukan pada sistem itu tidak seluruhnya menjadi kerja itu karena ada energi dalam. Energi dalamnya itu apa? Kalau misalnya sebuah reaksi itu adalah kecepatan molekul pada sistem dan pertambahan jarak antar molekul-molekul sistem. Nah, contoh misalnya seperti kemarin Bapak katakan bahwa kalau listrik yang memiliki daya misalnya 100 watt untuk menggerakkan sebuah pompa, maka kerja yang dihasilkan oleh pompa itu tidak sepenuhnya sebesar 100 watt itu. Ya, tetapi ada persentase atau ada efisiensi yang terjadi di situ, ya. Makanya salah satu bentuk kecilnya efisiensi itu adalah karena energi dalam di sini, ya. Jadi pompa tersebut pasti memiliki efisiensi. Makanya kalian lihat ada efisiensinya, semakin besar efisiensinya itu akan semakin bagus. Nah, kita contohkan di sini ada 3 lintasan. Lintasan A, lintasan B, dan lintasan C. Lintasan pada proses di samping, ya, ada 3 lintasan di mana sistem berubah dari keadaan 1 ke keadaan 2, dari 1 ke 2 melalui lintasan A. Kemudian sistem berubah keadaan 2 ke keadaan 1 melalui lintasan B. Dan kemudian ada lagi dari titik 2 menuju titik 1 itu melalui lintasan C. Nah, ada 2 yang menuju titik 2 ke titik 1 dan ada 1 lintasan dari titik 1 ke titik 2. Perhatikan loop 1A, 2, B1.
Ya, loop itu artinya daerah lintasannya ini. Nah, dalam hukum termodinamika pertama, maka A integral dq dikurang dw, ya, integral dq ya, dari lintasan A ini dikurang dw, ya, A dikali integral dq dikurang dw dengan batasannya 2 dan 1, ya, 2, 1, ditambah dengan B dikali integral dq dikurang dw, batasannya adalah 1 dan 2, sama dengan 0. Nah, artinya gini, A dikali integral titik 1 ke titik 2, kerjanya, ya, kerja, ditambah dengan integral B integral dq dikurang dw, atau kerja dari B itu adalah 0. Ya, karena apa? Karena kembali lagi ke titik 1. Oke, bisa dipahami di sini. Dari titik 1 ke titik 2 melalui lintasan A. Kemudian dari titik 2 menuju titik 1 itu menjadi 0. Ya. A sederhananya adalah A ditambah B itu sama dengan 0. Kemudian perhatikan loop 1A 2C1. 1A 2C1. Dengan cara yang sama maka A integral dq dikurang dw ditambah C integral dq dikurang dw sama dengan 0. Ya. Artinya apa? Artinya A ditambah C itu sama dengan 0. Karena apa? Karena dia kembali ke titik semula. Ya. Nah, kombinasi kedua persamaan menghasilkan, ya, kalau kita samakan, ya, A kombinasi keduanya menjadi, karena sama-sama 0, ya, maka kalau dijumlahkan menjadi A integral batasan atas 21 dq dikurang dw ditambah B integral dq dikurang dw sama 0, sama dengan yang ini, ya, sama dengan yang ini. Ya. Nah, persamaan ini, ya, disamakan dengan yang ini, ya, itu akan menghasilkan, ya, B menjadi B integral dq dikurang dw 1, 2 sama dengan C, ya, sama dengan, pindahkan persamaan ini ke sini, ya, persamaan ini sini, sehingga menjadi ini bisa dicoret. Ya. Hasilnya adalah B integral dq dikurang dw batas atas 1, batas bawahnya 2, dan C integral dq dikurang dw batasannya 1, 2 sama dengan 0. Nah, dq dikurang dw tadi apa? dq dikurang dw tadi adalah du. Nah, ini ya. Nah, dq sama dengan du ditambah dw. du ditambah dw itu sama dengan du, atau du, ya, du itu adalah dq dikurang dw. Nah, du maka tadi adalah dq dikurang dw, atau B integral du per du batas 1, 2 sama dengan C integral du per dw. Oke. Nah, energi dalam atau du tidak tergantung pada jenis proses atau lintasan proses, tetapi tergantung pada keadaan awal dan akhir sistem. Sehingga persamaan dq sama dengan du per ditambah dw itu sama dengan dq ditambah q min dw. Nah, atau persamaan ini menjadi du katanya tidak tergantung pada jenis proses atau lintasan proses.
Apakah itu mau menuju 1 atau menuju 2? Nah, maka DU itu adalah Q dikurang W. Nah, atau U2 min U1 sama dengan Q dikurang W. D diferensial itu artinya menunjukkan jarak atau lintasan proses. Ya. Sehingga DU itu sama dengan Q dikurang V. Kesimpulannya, bila sistem menerima panas, maka sistem akan melakukan kerja luar dan internal energi akan naik. Nah, bila sistem menerima panas, maka sistem akan melakukan kerja luar dan internal energi U akan naik. Dan Q dan W-nya itu bernilai positif. Yang kedua, bila sistem menerima kerja luar W, maka sistem akan mengeluarkan panas dan energi internalnya akan nurun. Q dan W itu bernilai negatif. Nah, ini secara grafik. Nah, ya, secara gambarannya. Tadi katanya kalau sistem menerima panas dan melakukan kerja. Nah, mana tadi yang satu ini, bila sistem menerima panas, Q, maka sistem akan melakukan kerja. Ya. Sistem ya, menerima panas, menerima Q dan melakukan kerja, maka delta U-nya ya, internal energinya akan naik. Ya, energinya akan naik. Artinya W dan Q itu bernilai positif. Nah, kalau sistem menerima kerja ya, atau melepaskan energi, mengeluarkan panas, maka delta U-nya itu akan kecil. Maka Q dan W-nya itu akan bernilai positif, bernilai negatif. Ya, bernilai negatif. Kalau sistem mengeluarkan panas dan menerima kerja luar, nah, dia akan bernilai negatif. Nah, bila sistem diberikan panas di Q, ya, diberikan panas di Q sehingga menaikkan temperatur DT, maka perbandingan panas di Q akan menaikkan temperatur DT disebut dengan kapasitas panas dari sistem. Nah, atau C sama dengan dQ per dt sama dengan dQ tadi adalah dU ditambah dV ya, per dt. Bila dQ satuannya BTU dan dt satuannya R, maka C sama dengan BTU per R. Nah, sedangkan dQ satuan kalori dan dt-nya dalam Kelvin, maka kalori per Kelvin, dan dQ satuan Joule dan dt-nya satuan Kelvin, maka C itu sama Joule per Kelvin. Kapasitas panas C per satuan massa itu disebut dengan panas jenis. Nah, kapasitas panas per satuan massa, kapasitas panas tadi apa satuannya? BTU per R. Kapasitas panas, sehingga panas jenis itu adalah C per M. dQ per M kali dt. Nah, kapasitas panas. Dan bila proses berjalan pada volume konstan, maka disebut panas jenis pada volume konstan atau disebut dengan CV. V ini menunjukkan pada artinya proses itu berjalan pada volume konstan. Dan bila berjalan pada tekanan konstan, maka panas jenis tersebut bekerja pada tekanan konstan atau CP. Ya, P itu pressure, V itu volume. Maka akan kelihatan nanti. Ya, kita harus bisa membedakan mana CP dan mana CP. Ya.
Kalau misalnya diketahui Cv itu sekian-sekian, artinya Cv ya volume konstan. Kalau Cp maka itu pada proses tekanan konstan. Nah, panas total yang masuk sistem dengan massa sebesar M, maka Q sama dengan M dikali Cp delta T. Atau Q sama dengan M Cp T2 min T1. Sedangkan pada volume konstan, Q sama dengan M Cp T2 min T1. Nah, pada volume konstan. Nah, bila sistem berubah dari keadaan A ke keadaan B menuju lintasan A, C, B, maka panas yang masuk ke sistem sebesar 80. Contoh soal ini ya, contoh soal. Bila sistem berubah dari keadaan A ke keadaan B melalui lintasan A, C, B, maka panas yang masuk sistem sebesar 80 BTU. Dan sistem melakukan kerja sebesar 30 BTU. A. Berapa panas yang masuk ke sistem bila sistem melalui lintasan A, D, B? Di mana hal ini sistem melakukan kerja sebesar 10 BTU. Sistem berubah kembali dari Sistem berubah kembali dari B menuju A dengan lintasan B A sebesar 20 BTU. Berapa panas yang diterima atau dikeluarkan? Nah, tadi diketahui itu adalah panas masuk atau Q sebesar 80 BTU. Dan kerja atau W itu adalah 30 BTU. Contoh soal selanjutnya adalah sebuah tangki berisi 80 feet kubik udara dengan tekanan 350 pound per inch kuadrat. Bila udara didinginkan sehingga tekanan dan temperatur turun menjadi 200 pound per inch kuadrat dan 70 Fahrenheit, berapa pengurangan energi dalam? Diketahui proses dalam kondisi volume konstan. Nah, di situ diketahui R udara 53,35 feet pound per pounds Rankine. Dan Cp udara 0,171 BTU per pound massa Rankine. Nah, R-nya itu diambil dari tabel konstanta gas ya. Mana tadi gasnya itu adalah pada temperatur berisi udara ya, udara ini udara ya, udara dalam kondisi volume konstan. R-nya diketahui, Cp-nya diketahui. Ya. Rumusnya apa tadi? Rumusnya kita menggunakan yang ini. Q sama dengan MCP delta T. MCP, M-nya berapa? M-nya, nah, sebuah tangki. Ini volume. Ya. Tekanan diketahui P, didinginkan pada tekanan M Cp delta T pada temperatur, dan temperatur turun menjadi
200 pound per inch, dan 20 Fahrenheit berapa pengurangan energi dalam atau delta U. Ya. Nah, kemudian tugas sama 4 pound CO2 dikompresi dengan proses isotermal sehingga volumenya menjadi setengah dari volume mula-mula. Tentukan kerja yang dilakukan. R diketahui, CP diketahui, CP diketahui. Oke, itu saja. Nanti untuk jawabannya kita lanjut ke slide selanjutnya.